Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Iman Numalia Permatasari, NIM 22420014, mahasiswa S2 Prodi Sains Kebumian, ingin mempresentasikan fenomena siklon tropis yang dikaitkan dengan dinamika geofisika fluida di wilayah bagian timur Samudra Hindia. Selanjutnya, berikut merupakan outline dari presentasi saya kali ini. Yang pertama yaitu membahas tentang pendahuluan, yang kedua yaitu proses terbentuknya siklon tropis, yang ketiga yaitu struktur, siklus, dan skala kekuatan siklon tropis, yang keempat yaitu dinamika siklon tropis, dan yang kelima yaitu referensi yang saya gunakan. Pendahuluan, siklon tropis merupakan sebuah fenomena atmosfer di mana berupa pusaran atmosfer yang terbentuk di atas lautan pada wilayah tropis yang hangat. Di Samudra Hindia merupakan lautan yang menjadikan tempat terjadinya siklon tropis, di mana pada kawasan tersebut tempat terjadinya pertumbuhan siklon tropis mencapai rata-rata 10 kali dalam setahun dan memiliki waktu hidup mulai dari beberapa jam sampai dapat bertahan hingga 2 minggu. Salah satu contoh di Samudra Hindia terjadinya siklon tropis yaitu dengan jenis siklon tropis Kwang, di mana mulai terbentuk pada tanggal 28 April 2015, kemudian mulai menjadi siklon tropis kategori 4 pada tanggal 30 April 2015 dan berakhir pada tanggal 1 Mei 2015. Selanjutnya yaitu proses pembentukan dari siklon tropis. Siklon tropis sendiri terbentuk akibat suhu permukaan laut sekurang-kurangnya yaitu 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter. Selanjutnya, kondisi atmosfer tidak stabil memungkinkan terbentuknya awan cumulonimbus. Tipe awan ini yang merupakan awan-awan guntur merupakan indikator konvektif kuat. Yang ketiga yaitu atmosfer yang relatif lembab. Di ketinggian sekitar 5 km atau kurang lebih 15.000 kaki, ketinggian ini merupakan atmosfer paras menengah yang apabila dalam keadaan kering tidak dapat mendukung bagi perkembangan aktivitas badai, guntur, dan siklon tropis. Yang keempat yaitu berada pada jarak sekitar 500 km dari khatulistiwa. Meskipun memungkinkan, siklon jarang terbentuk di daerah ekuator. Gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi merupa angin yang berpusar yang disertai dengan pumpungan angin konvergensi. Perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan kondisi angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan badai guntur. Siklon tropis yaitu memiliki struktur. Yang pertama yaitu low pressure, yaitu tekanan permukaan rendah, di mana siklon tropis berputar di sekitar daerah bertekanan udara permukaan rendah. Selanjutnya yaitu dinding mata, menyerupai pita melingkar di sekitar mata yang memiliki indikasi angin konvektif panas yang paling tinggi pada siklon tropis. Kondisi pada dinding mata lah yang paling berbahaya. Selanjutnya yaitu mata. Mata sendiri pada siklon tropis kuat seperti hurricane memiliki mata yang berbentuk lubang melingkar di pusat sirkulasi. Cuaca pada mata umumnya tenang dan tidak berawan. Selanjutnya yaitu inti hangat, uap air yang naik ke atmosfer yang dingin akan mengembun dan melepaskan panas, di mana panas buangan tersebut didistribusikan secara vertikal pada bagian inti siklon tropis yang menyebabkan terasa hangat. Selanjutnya aliran keluar dari outflow atau outflow. Pada bagian atas siklon tropis, angin bergerak keluar dari pusat badai tropis dengan arah putaran berlawanan dengan siklon tropis. Sedangkan pada bagian bawah angin berputar kuat, melemah seiring dengan pergerakan naik dan akhirnya berbalik arah. Siklus hidup dari siklon tropis. Siklon tropis memiliki siklus hidup mulai dari proses pembentukan hingga saat melemah. Siklus ini hampir sama dengan siklus cuaca. Siklus hidup siklon tropis dapat dibagi menjadi 4, yaitu tahap pembentukan, di mana biasa ditandai dengan adanya gangguan atmosfer, dapat dilihat dari satelit cuaca. Gangguan ini ditandai dengan wilayah konvektif dengan awan-awan cumulonimbus. Pusat sirkulasi sering kali belum terbentuk, namun kadangkala sudah nampak pada ujungnya sebuah perawanan yang membentuk spiral. Di tahap yang belum matang selanjutnya, yaitu tahap ini memiliki wilayah konvektif kuat, terbentuk lebih teratur, membentuk sabuk perawanan
melingkar, terbentuk spiral, atau membentuk wilayah yang bentuknya relatif bulat. Intensitas meningkat secara terus-menerus ditandai dengan tekanan udara permukaan yang turun mencapai kurang dari 1000 mb, serta kecepatan angin maksimum yang meningkat hingga mencapai kecepatan angin lebih dari 34 knot atau sama dengan 63 km per jam. Angin dengan kecepatan maksimum terkondensasi pada cincin yang mengelilingi pusat sirkulasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap matang, di mana pada tahap matang ini bentuk siklon tropis cenderung stabil, sirkulasi siklonik dan wilayah dengan gale force wind meluas dengan citra satelit cuaca menunjukkan kondisi perawanan teratur dan lebih simetris. Pada siklon tropis yang lebih kuat dapat jelas terlihat adanya mata siklon. Fenomena ini ditandai dengan wilayah bersuhu paling hangat di tengah-tengah sistem perawanan dengan angin, permukaan yang tenang dan dikelilingi oleh dinding perawan konvektif tebal di sekelilingnya, yaitu dinding mata, kecuali jika siklon tropis berada di wilayah yang sangat mendukung perkembangannya. Tahap matang biasanya hanya bertahan kurang lebih 24 jam sebelum intensitasnya mulai melemah. Selanjutnya yaitu tahap pelemahan, di mana tahap ini adalah tahap punah. Siklon tropis yang sangat hangat mulai menghilang. Tekanan udara yang meningkat dan wilayah dengan kecepatan angin maksimum meluas dan melebar menjauh dari pusat siklon. Tahap ini dapat terjadi dengan cepat jika siklon tropis melintang di wilayah yang tidak mendukung bagi pertumbuhan, seperti misalnya memasuki wilayah perairan lingkaran tinggi dengan suhu muka laut yang dingin atau masuk ke daratan. Siklon tropis sendiri terjadi pada umumnya memiliki skala kekuatan yang berbeda. Skala yang umum yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan dari siklon tropis yang terjadi adalah skala Saffir-Simpson. Berikut yaitu gambar dari skala kekuatan siklon tropis yang dikeluarkan oleh Saffir-Simpson. Selanjutnya yaitu dinamika siklon tropis, di mana siklon tropis dewasa terdiri dari sirkulasi kuarsis sumbu simetris horizontal dengan sebagai sirkulasi primer dan sirkulasi sekunder. Pada presentasi kali ini akan difokuskan untuk sirkulasi primer dengan berbagai asumsi. Beberapa aspek dasar dinamika sirkulasi spiral siklon tropis berdasarkan pada hukum fisika yang mengatur gerak fluida. Berikut merupakan persamaan momentum yang digunakan pada siklon tropis, di mana ada beberapa suku-suku nonlinear dan gaya sentrifugal serta gradien tekanan. Beberapa sifat dasar aliran vertikal dengan beberapa kekerapatan variabel yang relevan dengan siklon tropis dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan persamaan gerak penuh dalam sistem koordinat berputar dalam koordinat kutub silinder, yaitu R, lambda, dan Z. Konfigurasi yang dibayangkan adalah konfigurasi bidang F, di mana permukaan datar yang lebih rendah berputar dengan laju rotasi seragam, yang merupakan laju rotasi vertikal lokal bumi pada garis lintang. Gaya gravitasi persatuan massa diasumsikan di sini mengarah ke arah berlawanan dengan Z, seperti ini, di mana G adalah percepatan gravitasi. Skema sistem koordinat siklik yang berputar mengelilingi sumbu Z dengan laju rotasi sudut dapat dilihat pada gambar berikut. Di mana U, V, dan W adalah komponen kecepatan Euler dan tiga arah koordinat ortogonal. Aspek-aspek penting dari struktur dasar siklon tropis dapat ditemukan dari dua persamaan sederhana yang menyatakan keseimbangan gaya yang tepat dalam arah vertikal dan radial. Persamaan diperoleh langsung dari persamaan momentum yang di awal, yaitu yang diambil adalah persamaan 1 dan persamaan ketiga, di mana diasumsikan aliran stabil untuk do per do t dan asimetris untuk do per do lambda, dan tidak ada sirkulasi sekunder. U sama dengan 0, W juga sama dengan 0.
Dalam hal ini persamaan 1 dan 3 yang digunakan adalah persamaan berikut menjadi persamaan 4 dan persamaan 5. Pada persamaan 4 dan 5 berlaku untuk pusaran melingkar yang stabil, tidak terlihat, dan perputaran bebas. Persamaan 4 sendiri menyatakan keseimbangan antara gradien tekanan radial dan gaya sentrifugal Coriolis. Masing-masing persatuan massa keadaan yang selanjutnya kita sebut dengan keseimbangan angin gradien. Selanjutnya yaitu berikut merupakan gambar dari diagram skematik yang menggambarkan keseimbangan gaya angin gradien di sirkulasi primer siklon tropis. Angin siklon sendiri pergerakan menuju tekanan udara yang minimum, di mana di daerah Samudra Hindia termasuk bagian dari bagian bumi selatan, di mana angin yang bergerak searah dengan perputaran jarum jam ke kanan. Dari persamaan yang sudah diambil dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5, kita jumlahkan, kita kalikan. Mengambil dari persamaan do per do z, di mana rho dikalikan dengan persamaan 4 dan do per do r, yaitu rho sendiri dikalikan dengan persamaan kelima dan menghilangkan tekanan sehingga didapatkan persamaan angin termal. Berikut setelah digabungkan dan menghasilkan persamaan berikut, yaitu thermal wind equation. Persamaan angin termal adalah salah satu bentuk persamaan vortisitas toroidal dan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara kecenderungan 3 efek. Suku pertama ini adalah kecenderungan vortisitas positif yang terkait dengan kecenderungan udara hangat naik dan udara dingin tenggelam pada medan gravitasi yang bergerak ke bawah. Suku kedua adalah kecenderungan vortisitas negatif yang terkait dengan kecenderungan udara hangat untuk disentrifugasi secara radial ke dalam dan udara dingin disentrifugasi secara radial keluar dengan adanya medan gaya sentrifugal yang bekerja keluar. Selanjutnya yang ketiga ini dapat dilihat di sini. Untuk yang ini adalah persamaan yang ini, yang kedua ini lag heavy-nya persamaan sub kedua, dan yang ketiga ini adalah sub berikut. Dan yang ketiga sendiri, kecenderungan vortisitas negatif yang terkait dengan penurunan gaya Coriolis umum dengan ketinggian yang terkait dengan geser vertikal negatif dari komponen angin tangensial. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk pembuatan presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.